Pada tanggal 23 Februari 2025, kami mendatangi salah satu sanggar tari yang bertempatan di Gedung Monggo, Karangpandan, Pakisaji, Kabupaten Malang. Sanggar tari ini bernama Sanggar Asmoro Bangun. Sanggar tari ini merupakan wujud sebagai tempat pelestarian kebudayaan lokal. Pada kesempatan kali ini, kami melakukan penelitian untuk menggali sejarah dan proses pewarisan Padepokan Asmoro Bangun yang aktif sampai sekarang untuk melestarikan seni topeng Malangan. Di tempat ini tidak hanya sebagai tempat pelestarian tari topeng Malangan saja, tetapi di sini juga menjadi tempat pembuatan topeng Malangan dan juga wayang topeng Malangan. Di tempat ini, banyak sekali prestasi yang sudah ditorehkan oleh Sanggar Asmoro Bangun. Topeng Malangan merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan kaya akan nilai tradisi. Seni topeng ini berasal dari Malang, Jawa Timur, dan telah mengalami berbagai fase perkembangan dari masa kerajaan hingga modern. Dari hasil penelusuran sejarah topeng Malangan, telah ada sejak abad ke-8 Masehi dan berkembang melalui berbagai kerajaan, seperti Kerajaan Kanjuruhan, Kediri, Singosari, hingga Majapahit. Dalam perjalanannya, seni ini mengalami masa keemasan pada era Kerajaan Majapahit, kemudian mengalami kebangkitan kembali pada awal abad ke-20 melalui peran penting Bupati Malang keempat dan beberapa tokoh seniman lokal. Pada survei kedua, kami melakukan wawancara bersama pemilik sanggar yang bernama Pak Tri Handoyo. Beliau menjadi generasi kelima yang mengurus dan juga pemilik Sanggar Asmoro Bangun. Sanggar ini dulu kami itu berdiri kurang lebih tahun 1900 ya. Itu hanya rumahan gitu, rumah di depan itu yang kakek dulu yang mengawali namanya Mbak Serun. Mbak Serun ini tetapi namanya bukan seperti sekarang, bukan Asmoro Bangun, tapi namanya Bendolimo. Karena cerita yang diangkat itu cerita Mahabharata, cerita Purwa itu, hanya dinamakan Bendolimo. Setelah generasi yang ketiga namanya Mbah Mun itu ganti nama menjadi Asmoro Bangun karena yang ingin diangkat itu tentang cerita Panji-nya. Cerita Panji itu kan dalam lakon cerita Panji itu kan Asmoro Bangun, itu kan lakonnya, makanya dia beralih nama menjadi Asmoro Bangun. Kemudian pada tahun 78 kami itu pernah dipilih jadi duta seni Jawa Timur, jadi pentas ke Jakarta selama 1 bulan. Nah, sepulang dari sana mulai ada perhatian dari pemerintah, jadi dibuatkan sanggar ini, sama dulu dibantu gamelan dari bahannya besi, larasnya pengeng. Nah, mulai dari situ kesenian ini, topeng ini di tempat kami mulai berkembang karena punya wadah ya, wadah untuk latihan, untuk pertunjukan. Selain sebagai pusat pelatihan, Sanggar Asmoro Bangun juga menjadi tujuan wisata budaya. Sanggar ini juga aktif dalam kolaborasi digital, seperti pembuatan video profil dan akun media sosial untuk memperkenalkan kesenian ini kepada generasi muda dan wisatawan mancanegara. Cuma berupa bangunan ya, kalau tanahnya punyanya sendiri, berupa bangunan dan gamelan. Tetapi bangunan ini sudah saya renovasi. Ini dulu kan bentuknya seperti ini, kalau Mas seperti itu, bentuknya seperti itu. Kemudian tahun 2013 saya pernah dapat bantuan dari Kementerian Kebudayaan, kemudian saya ganti seperti ini. Untuk pembuatan topeng di Padepokan Asmoro Bangun ini, Pak Tri Handoyo dibantu oleh 5 pekerja lainnya. Yang lain tidak bukan adalah masih dari keluarga beliau sendiri. Kita membuat topeng ini mulai hari Senin sampai hari Sabtu, karena hari Minggu kita ada latihan hari. Mulainya nggak mesti, ya paling jam 8 sampai jam 3. Sehari bisa berapa? Sehari tergantung ukurannya. Segini, misalkan ini kan ukurannya dia masuknya kecil ya. Dari segini paling untuk Mbak Kali itu dari kayu bulat sampai bentuk seperti ini mungkin sehari dapat 10 juga. Hanya sampai proses
Ini bentuk seperti ini dulu. Nanti yang mukir ada sendiri. Setelah itu nanti saya bentuk ini karakternya baru digosok. Pembuatan topeng yang ada di Sanggar Asmoro Bangun semuanya dibuat dengan cara manual. Dari proses pengukiran, pembentukan mimik wajah, dan juga pengecatan topeng, semuanya dikerjakan secara manual. Ya, kami perjualkan cuma di sini. Nah, jadi kami tidak hanya membuat topeng yang dipakai penari, tetapi sekarang lebih banyak itu permintaannya yang topeng-topeng souvenir, Mas. Nah, seperti ini kan untuk souvenir nanti. Iya, sering dilihat. Ini terus dikasih figuran, dikasih tulisan gitu loh, Mas. Itu permintaannya yang lebih banyak sekarang ini. Tapi ada ini, yang kayak gitu tuh ditempel di tembok. Yang apa? Oh ya, ada yang di tembok, ada yang lebih banyak di Bigo. Selain membuat topeng, Pak Trihandoyo merupakan pelatih dari kesenian tari topeng di Sanggar Asmoro Bangun. Untuk melatih anak-anak tari topeng, Pak Handoyo tidak sendiri, tetapi beliau dibantu dengan anak-anak senior di Sanggar Asmoro Bangun. Pak Handoyo juga yang menghandle penataan cerita pertunjukan tari topeng Malangan dan juga konsep panggung yang akan ditampilkan. Menurut keterangan beliau, pertunjukan wayang durasinya 9-10 jam, layaknya pertunjukan wayang kulit. Tetapi, karena permintaan orang sekarang tidak sepanjang itu, maka beliau membuat pertunjukan tari topeng Malangan dibuat berdurasi 15-1 jam. Saya sendiri yang latih, tapi ada juga anak-anak yang senior istilahnya, dia yang Mentor. Jadi Bapak turun-temurun sudah dengan ilmu membuat topeng dan tarian. tarinya di yang menata cerita biasanya saya juga yang membuat durasi pendek itu yang sering untuk kita semua. Karena gini loh, pertunjukan wayang topeng itu kan dia durasinya 9-10 jam aslinya. Jam. Ya kayak wayang kulit gitu loh. Oh iya. Seperti wayang kulit itu. Nah, tetapi karena permintaan orang sekarang kan nggak bisa melihat sepanjang itu. Iya. Makanya kami itu membuat bentuk yang diminati orang sekarang. Misalkan durasinya 15 menit, 30 menit, 1 jam. Karena itu Mas, nanti kalau online itu ya karena pembuat tim, karena pengrajinnya cuma sedikit. Nanti kalau permintaannya banyak ya kita sendiri juga kewalahan, karena pesanan juga di sini juga banyak oleh permintaan. Semua jenis topeng yang ada di Sanggar Asmoro Bangun memiliki karakteristik dan juga filosofinya tersendiri. Macam-macam itu penggambaran dari tokoh sebenarnya. Kan orang itu kan begini, sebenarnya penggambaran dari manusia ya. Manusia itu kan dia mempunyai empat sifat, yaitu bisa baik, bisa jahat, bisa suka humor dan seperti itu. Nah, di dalam topeng itu makanya lebih dominan yang mana kita bisa mengembalikan itu. Ya ini namanya Celeng Serenggi. Celeng Serenggi itu kalau dalam cerita Panji dia ada perwakilan raja. Nah, dari jin tapi dia raja. Jadi kan dalam cerita Dewi Sri itu kan Dewi Sri ini kan dia dikejar-kejar oleh ini dia mau dinikahi gitu, makanya kan dia itu jadi perusak. Kalau di tempat kita masih sekitar Jawa Bali ya, kemudian kalau keluar negeri masih 2 kali, ke Thailand tahun 2013 itu ada acara festival Panji Asia Tenggara, kemudian tahun 2016 ke Rusia.
Sebenarnya setelah itu mau ke Jerman sama ke Inggris sebenarnya. Sudah mau berangkat, ternyata ada kejadian yang ada 212 ini Mas, yang demo besar itu, sehingga kalau di sana, di media di sana itu, di Indonesia itu ada perang dunia ketiga. Makanya orang Indonesia tidak boleh berkunjung ke sana. Itu sudah semua tiket semuanya sudah siap, kita tinggal berangkat. Jumlah peserta tari di Sanggar Asmoro Bangun sekarang berjumlah 150 anak. Tetapi dibagi menjadi 3 kelas, yakni kelas A, B, dan juga C. Untuk kelas A terdiri dari anak yang belum sekolah sampai kelas 3 SD. Untuk tingkatan kelas B yaitu kelas 4 SD sampai dengan SMP. Untuk kelas C yaitu SMA, mahasiswa, dan juga umum. Kalau untuk jadwal les tarinya gimana? Setiap hari pagi, mulai jam 7, jam 8. Mulai minggu besok ini mulai masuk. Karena kemarin kan liburan, lebaran. Iya, puasa. Apa? Ya lomba-lomba biasa itu Mas. Ya nasional pernah ikut. Kita sering dapat juara 1 Mas. Makanya kan banyak peminatnya. Ya itu tadi, jadi keberhasilan suatu pembelajaran itu kan lomba. Kalau kita berhasil dapat juara 1 berarti kan pembelajaran itu bagus. Buatan beda-beda, harganya itu mulai dari yang ganti biji itu kan sekarang 20.000, ada yang sampai 1 juta. Nah, kecil ada, tapi saya enggak buat isian kecil Mas, tapi sampai Biasanya buatnya nunggu ada yang pesan dulu apa boten saja nih. Sebenarnya kita biasanya ngetok aja, tapi ya ini karena permintaannya banyak. Iya. Sekarang masih belum sempat untuk membuat stok. Ada rekor muri Pak. Oh nggih, Iya. Rekor muri itu sebenarnya kami membantu kabupaten itu pernah 2 kali. Yang pertama lupa aku tahunnya 2009 apa 8 apa 7 gitu loh. Itu dulu itu membuat ini replikanya logonya kabupaten itu dari topeng. Jadi logonya itu ukurannya besar itu topengnya jumlahnya 7.000 berapa gitu loh. Itu yang awal itu dapat rekor muri. Kemudian kemarin tahun 2017 itu saya disuruh membuat ini penari topeng papan, itu jumlahnya 5.015. Itu dapat rekor muri dunia kemarin, tapi versinya Indonesia. Perkembangan topeng Malangan dapat dianalisis melalui teori difusi budaya yang menjelaskan bagaimana unsur-unsur budaya menyebar dari satu wilayah atau ke wilayah lain. Topeng Malangan yang awalnya berfungsi sebagai media ritual dan juga spiritual mengalami pergeseran fungsi menjadi media hiburan dan pertunjukan publik, yang menunjukkan proses adopsi dan juga adaptasi budaya melalui kontak antar budaya. Penyebaran nilai-nilai teknik serta bentuk pertunjukan topeng dari komunitas lokal seperti Sanggar Asmoro Bangun ke masyarakat yang lebih luas merupakan contoh nyata dari difusi horizontal, yakni penyebaran budaya antar kelompok sejajar. Selain itu, adanya pengaruh tokoh-tokoh seperti Mbah Karimun dan juga Buyut Reni yang memperkenalkan unsur-unsur baru tanpa menghilangkan nilai lokal, menunjukkan adanya proses transformasi budaya yang terjadi karena interaksi sosial dan migrasi ide. Dalam konteks ini, topeng Malangan bukan hanya merupakan hasil dari penciptaan lokal, tetapi juga cerminan dari akulturasi dan penyebaran budaya yang terus berlangsung, menunjukkan bahwa kebudayaan bersifat dinamis dan terbentuk melalui proses interaksi yang kompleks antar kelompok masyarakat.
Nami kula Bayu Pratama Putra. Umur kula 19 tahun. Kula ten sanggar mriki dados pengukir topeng kali penabuh gamelan. Harapan kula budaya Indonesia niki khususnya topeng Malangan kudu diuri-uri, khususnya generasi muda sing mpun supe kali budayane dhewe ben boten punah. Perjalanan sejarah topeng Malangan dari era kerajaan hingga era modern menunjukkan dinamika yang menarik dalam pelestarian seni tradisional Indonesia. Dimulai sebagai ritual sakral di kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8, seni ini berkembang melalui berbagai kerajaan hingga mencapai masa keemasannya di era Majapahit. Setelah mengalami kemunduran, topeng Malangan bangkit kembali pada awal abad ke-20 berkat dukungan dari pemerintah dan juga peran penting beberapa tokoh seniman. Meski menghadapi tantangan modernisasi yang menyebabkan banyak kelompok seni topeng Malangan menghilang sejak tahun 1970-an, beberapa komunitas seperti Padepokan Kedung Monggo dan Sanggar Asmorobangun tetap bertahan dan aktif melestarikan tradisi ini. Pengakuan sebagai warisan budaya tak benda nasional pada tahun 2014 menjadi bukti pengakuan terhadap nilai penting topeng Malangan dan khasanah budaya Indonesia. Studi sejarah topeng Malangan menunjukkan bahwa seni tradisional ini bukan hanya sekedar pertunjukan, tetapi juga memiliki nilai ritual, sosial, dan juga ekonomi yang penting bagi masyarakat. Upaya pelestarian yang berkelanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa warisan budaya yang berharga ini tetap hidup dan diapresiasi oleh generasi mendatang, sekaligus beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan esensi tradisionalnya. Terima kasih telah menonton dokumenter kami mengenai tari topeng Malangan dan pembuatan topeng Malangan di Sanggar Asmorobangun. Kami berharap video ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang keindahan dan juga keunikan budaya Jawa, khususnya tari topeng Malangan. Melalui dokumenter ini, kami ingin memperkenalkan dan juga melestarikan warisan budaya yang kaya dan indah ini kepada para generasi muda dan masyarakat luas. Kami mengucapkan terima kasih kepada Sanggar Asmorobangun yang telah membagikan kisah dan proses pembuatan topeng Malangan kepada kami. Semoga video ini dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk melestarikan dan mengembangkan budaya tradisional. Mari kita jaga dan lestarikan warisan budaya kita agar tetap hidup dan berkembang di masa depan.